Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Andita Enrolang bisa menjumpai Anda kembali tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan senang sekali karena hari ini ya kita di lobi kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat sudah kedatangan tamu Pak Supriyadinarno. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, Pak Supriyadinarno ini adalah Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Barat. Gimana kabarnya Pak? Ya, sehat. Sebagai tamu di kantor sendiri. Tamu podcast Pak ya. Yes. Baik. Ya hari ini nih teman pemilih kita akan bahas banyak tentang progres tahapan yang sudah dilaksanakan selama pemilu. Di mana Pak Supriyadinarno juga baru bergabung tahun ini Pak ya di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya sudah melewati beberapa tahapan. Tahapan yang sudah dilewati sejauh ini Pak seperti apa? Ya, dari 11 tahapan yang disebutkan secara eksplisit di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, itu kita sudah melewati setidaknya 6 tahapan, baik yang sudah selesai secara tuntas maupun yang sedang berlangsung. Jadi 6 tahapan itu yang kita sudah lewati, diantaranya pertama tahapan perencanaan program dan anggaran. Ya. Itu berlangsung sejak tanggal 14 Juni tahun 2022 yang lalu, dan dia terus berproses selama tahapan pemilu yang lain berlangsung. Kemudian tahapan kedua yang kita sudah lewati adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Itu sudah kita selesaikan di tahun 2022 kemarin. Tahapan yang ketiga adalah penetapan peserta pemilu, dalam hal ini partai politik sebagai peserta pemilu yang kita nyatakan dalam bahasa awam lolos verifikasi. Ya. Itu juga sudah kita lalui. Kita menetapkan sebanyak 18 peserta pemilu untuk pemilu nasional, dan dalam konteks di Sulawesi Barat ke-18 partai politik ini menjadi peserta pemilu di pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan pemilu DPRD Kabupaten Kota Sulawesi Barat. Kemudian yang keempat adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan itu juga sudah berlangsung meskipun hingga saat ini dan sampai pada hari H ada bagian dari tahapan itu, yakni penyusunan daftar pemilih tambahan. Baik. Dan nanti ada penyusunan daftar pemilih khusus di hari H tanggal 14 Februari nanti. Jadi tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ini sudah berlangsung dan masih terus berlangsung sampai hari H nanti. Kemudian selanjutnya yang juga sudah kita dan sedang kita lewati sebenarnya adalah tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota. Itu berlangsung sejak bulan April sampai nanti tanggal 4 November tahun 2023. Nah, kalau kita bicara per hari ini, tanggal 18 Oktober 2023, maka berarti tahapan pencalonan ini masih sementara berlangsung, dan kita akan lihat nanti akhirnya di tanggal 4 November saat KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga KPU Kabupaten Sulawesi Barat akan mengumumkan daftar calon tetap yang kita tetapkan. Nah, kira-kira itu 6 tahapan yang sudah dan sedang berlangsung untuk pemilu 2024 ini. Baik. Dan kemarin Pak, ini kita sudah penetapan DCS. Apakah ada tanggapan masyarakat selama proses DCS menuju ke DCT lagi? Ya. Di tahapan pencalonan itu memang ada namanya masa tanggapan masyarakat. Kita buka selama 10 hari. Nah, untuk di pencalonan atau pengumuman DCS di Provinsi Sulawesi Barat sendiri selama 10 hari itu KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak menerima tanggapan masyarakat secara formal melalui kanal-kanal yang kita siapkan. Ada lewat bisa email atau datang langsung ke kantor dan atau melalui website infopemilu.kpu.go.id. Baik, jadi sepanjang itu masih belum ada tanggapan Pak ya, sampai dengan kemarin paling terakhir tanggal 13 Oktober sudah dilaksanakan rapat koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten Sulawesi Barat. Gimana hasilnya Pak untuk DCT ini? Iya, kita bicara DCS dulu.
Baik. Jadi mungkin tepatnya adalah tidak ada tanggapan masyarakat secara formal yang masuk melalui kanal yang kita siapkan karena masanya menurut perintah undang-undang itu memang hanya 10 hari. Baik. Jadi tanggal 18 Agustus sampai dengan 28 Agustus waktu itu. Jadi sebenarnya kita bisa nyatakan secara lugas bahwa di masa tanggapan masyarakat tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk secara formal ke KPU melalui saluran yang kita siapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita bicara tanggal 13 Oktober kemarin kami melakukan rapat konsolidasi. Itu sebenarnya dalam rangka persiapan untuk penyusunan daftar calon tetap. Jadi setelah diumumkan kemarin, partai politik diberi kesempatan lagi untuk mencermati rancangan DCT selama beberapa hari, yaitu tepatnya tanggal 24 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Jadi selama masa itu, partai politik diberikan rancangan daftar calon tetap, lalu partai politik mencermati rancangan itu dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, bisa mengganti calon atau memperbaiki dokumen dan sebagainya. Nah setelah itu daftar calon yang diusulkan selama masa pencermatan rancangan DCT itulah yang kami lakukan, KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan dan KPU Kabupaten melakukan verifikasi, dan kita konsolidasikan pada tanggal 13 Oktober itu untuk memastikan proses verifikasi terhadap daftar calon yang diajukan di tanggal 24 September sampai 3 Oktober itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa isu yang kita bahas, termasuk misalnya dokumen-dokumen yang baru dimasukkan atau dokumen-dokumen yang belum bisa dimasukkan karena belum mereka peroleh, belum caleg peroleh. Misalnya dokumen pemberhentian sebagai kepala desa misalnya atau perangkat desa. Dan juga kemungkinan-kemungkinan adanya kegandaan pencalonan di masa pencermatan rancangan DCT itu. Saya kira itu beberapa isu yang kita bahas, termasuk juga mengenai tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Agung terhadap uji materi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan DPD dan 10/2023 tentang pencalonan DPR. Iya, dan itu juga yang menarik sih Pak Narno, karena kemarin menjadi pertanyaan juga nih dari masyarakat. Misalnya Pak ya, sebelum kita bahas masalah putusan MA itu, yaitu tentang pelaksanaan DCT ini yang sudah dilaksanakan. Misalnya nih Pak, di tengah jalan misalnya ada caleg yang tiba-tiba meninggal dunia atau mengalami kendala yang betul-betul tidak bisa melanjutkan, bagaimana prosesnya? Mungkin bisa disampaikan pemirsa. Sampai 13 hari sebelum penetapan DCT, jadi setelah kita bicara aturannya dulu. Aturannya itu sampai 13 hari sebelum penetapan daftar calon tetap, partai politik masih bisa melakukan penggantian terhadap calon sementara yang mengalami masalah-masalah seperti tadi, misalnya meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi setelah itu tadi aturannya, setelah kita hitung secara timeline, 13 hari sebelum penetapan DCT itu jatuhnya tanggal 21 Oktober 2023. Jadi sebelum itu Pak ya? Jadi dengan demikian paling lambat 21, artinya tanggal 21 itu masih bisa diganti bagi calon yang meninggal dunia. Dan itu sebenarnya bukan hal baru karena sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Di dalam pasal 76 itu diatur bahwa setelah masa pencermatan rancangan DCS, setelah masa pengumuman DCS sampai 13 hari sebelum penetapan DCT, partai politik masih dapat mengganti calegnya, Pak ya? Ya, calonnya yang meninggal dunia atau juga terbukti memasukkan dokumen.
Gitu. Baik, ini menarik sekali. Kita masih akan membahas nih tentang kuota perempuan bersama dengan Pak Supriyadi Narno. Tapi kita tahan dulu Pak, setelah yang satu ini tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih teman pemilih. Masih bersama kami tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat dan juga masih bersama dengan Pak Supriyadi Narno selaku Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Barat. Kita lanjut nih Pak Narno, pembahasan kita sebelumnya tentang putusan MA, di mana ini kemarin juga banyak nih yang memberikan kritik kepada KPU, misalnya sudah dilakukan uji material terhadap PKPU ini, tepatnya di pasal 8 ayat 2. Kemudian bagaimana KPU Provinsi menanggapi hal ini, Pak? Ya, sebenarnya dalam menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung terkait, sebenarnya bukan itu putusannya, putusan Mahkamah Agung terkait dianggap bertentangannya pasal 8 ayat 2 PKPU 10 tahun 2023 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, KPU kita harus lihat sebagai suatu kesatuan kelembagaan yang utuh. Baik. Jadi tindak lanjutnya itu sudah dilakukan secara formal dan sangat tegas oleh KPU Republik Indonesia dengan menyampaikan kepada partai politik tentang ihwal pasal-pasal yang diuji materi ke Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung terhadap pasal-pasal itu. Baik. Dan di dalam permintaannya ke partai politik agar mentaati putusan tersebut, dan itu dilakukan sebelum selesai masa pencermatan DCT. Artinya partai politik sebenarnya dalam konteks ini punya kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi atau melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Saya kira itu yang sudah dilakukan oleh KPU dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung. Baik, mungkin untuk pemirsa atau teman pemilih di rumah nih Pak, gambaran putusannya seperti apa sih? Jadi pasal yang diuji materi itu saya bicara yang sebenarnya ada dua. Yang pertama pasal 8 ayat 2 yang mengatur tentang daftar calon perempuan itu harus pembulatan jika di undang-undang itu kan diatur bahwa daftar calon itu disusun memuat setidaknya 30% perempuan. Iya, betul. Nah, kemudian ada pasal 8 ayat 2 itu mengatur bahwa dalam hal 30% itu diperoleh diperoleh angka pecahan yang nilainya di bawah 050, 050 berarti dibulatkan ke bawah. Baik. Kalau pecahannya di atas 50 atau 50 kalau kita bahasa sehari-hari, itu pembulatan ke atas. Nah, ayat itu dipandang oleh Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 24 kalau tidak salah, itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, kira-kira pasal itu yang dianggap bertentangan. Pasal yang mengatur tentang, atau ayat yang mengatur tentang, karena pasal 8 ayat 1-nya itu tidak ada masalah, hanya ayat 2-nya. Ayat 2. Itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu terkait pembulatan. Keterlibatan perempuan. Jika perhitungan 30% itu menghasilkan angka pecahan. Nah, itu saja yang dianggap bertentangan terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Nah, itu posisi kasusnya terkait yang pertama. Yang kedua adalah mengenai pasal yang mengatur tentang masa jeda bagi mantan terpidana yang dicabut hak politiknya. Baik. Kalau dia ada pidana tambahannya, maka di dalam pasal PKPU yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 7 itu, dia diatur situ kalau dia ada pidana tambahan pencabutan hak politik, maka masa jeda 5 tahun itu menjadi tidak berlaku. Tetapi menurut putusan MA, pasal itu harus dibatalkan karena dia tetap, meskipun ada pidana tambahannya, masa jeda 5 tahun tetap harus dihitung sejak dia
nyatakan bebas murni. Gitu. Baik, jadi setidaknya gambarannya memang dari putusan MA itu yang dulunya pembulatan ke bawah menjadi pembulatan ke atas dan juga sudah diberlakukan oleh KPU RI, artinya kita sudah menaati putusan itu termasuk dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Ya, tentu kita tunduk terhadap peraturan-peraturan KPU yang kita kan ini pelaksana administrasi di terhadap kewenangan legislasi atau kewenangan pengaturan yang dilakukan oleh KPU RI. Jadi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan tunduk terhadap seluruh ketentuan yang diatur oleh dalam pengaturan yang diatur oleh KPU RI. KPU Pusat. Baik, kita beralih lagi nih, Pak Narno, terkait dengan masa sekarang pencalonan presiden ini sudah gembar-gembor di seluruh media, bahkan di media nasional, tentunya media mainstream lainnya. Kalau di KPU Sulbar atau kondisi di Sulawesi Barat sendiri sudah ada ini tidak sih Pak, pembahasan tentang pencalonan presiden wakil presiden? Ya, kalau kita lihat peraturan KPU yang mengatur tentang pencalonan itu sebenarnya domain domain aktivitasnya untuk menerima proses pendaftaran, kemudian verifikasi dan seterusnya itu dilakukan oleh KPU RI, sehingga KPU Provinsi sebenarnya secara teknis tidak ada terlalu terlibat ya, banyak Pak ya. Hanya saja begini, KPU Provinsi tetap menyiapkan diri kalau ada hal-hal yang diperlukan untuk memaksimalkan kerja-kerja pendaftaran yang dilakukan oleh KPU RI. Misalnya saja tidak menutup kemungkinan ada dokumen yang harus diverifikasi di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat. Nah, KPU RI tentu mungkin saja akan turun langsung, tetapi kita akan melakukan mungkin pendampingan terhadap proses itu kalau ada. Atau ada hal lain yang dilakukan di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam konteks pencalonan presiden, nah di situ KPU Provinsi akan sangat terlibat. Tetapi secara teknis saya bilang tadi bahwa mekanisme administratif dalam pencalonan ini domainnya ada di KPU ya. Baik, ini menjawab penasaran juga nih dari teman pemilih nih Pak. Selama proses tahapan yang menurut beberapa orang juga mengatakan bahwa ini sudah memasuki tahapan krusial untuk tahapan pemilu 2024. Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang dirasakan nih Pak selama proses tahapan yang sudah berjalan di KPU Provinsi Sulawesi Barat? Iya, kalau saya sendiri sih, kalau ditanyakan ke saya, praktis tidak terlalu artinya sampai sejauh ini masih aman Pak ya? Aman, normal. Karena kebutuhan pengaturan yang dibutuhkan dalam konteks mengelola tahapan ini itu secara umum dipenuhi oleh KPU RI, sehingga kita di tingkat provinsi maupun kabupaten sebenarnya sederhana saja, tinggal tunduk dan mengikuti Pak ya rule yang ada. Ya, prosedur yang sudah ditetapkan. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih Pak, beberapa kali tahapan ini beririsan dengan divisi lain, misalnya pada saat penetapan DCT juga kemarin masih beririsan dengan data dan lain-lain. Sekarang pun tentang logistik ini, apakah masih sulit atau masih sesuai rule yang berlaku di KPU Provinsi Sulawesi Barat, Pak? Ya, sejauh ini saya kira itulah mengapa keanggotaan KPU ini dibagi dalam divisi-divisi agar banyak pekerjaan prosedur pemilu yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Dan saya kira yang paling penting adalah ketua dan anggota KPU itu levelnya mengambil kebijakan terhadap prosedur-prosedur yang akan dilewati. Nah, secara teknis kita dibantu oleh dukungan sekretariat KPU Provinsi yang menjalankan semua kerja-kerja yang beririsan itu secara saya kira apik, sehingga benturan-benturan jadwal bisa kita siasati dengan fasilitasi yang maksimal dari sekretariat. Jadi terhadap hal itu saya kira sampai sejauh ini kita bisa menghandlenya, karena sekali lagi ketua dan anggota ada di level mengambil kebijakan terhadap pelaksana prosedur itu, dan
eksekusinya dilakukan secara bersamaan oleh teman-teman jajaran sekretariat. Baik, luar biasa. Jadi memang koordinasi dan juga kerjasama antara ketua, anggota, dan juga jajaran sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat sehingga semua tahapan sampai hari ini masih berjalan dengan aman dan mulus ya. Kita berharap sampai selesainya pemilu 2024 semua bisa seperti itu, Pak ya. Amin. Baik, kita tahan dulu nih teman pemilih. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih teman pemilih masih bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat dan kita masih membahas juga tentang tahapan pemilu 2024 bersama dengan Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pak Narno, kita lanjut lagi nih Pak, ini tahapan yang akan berjalan ke depannya lebih rumit lagi selama setelah pencalonan ini kita masuk masa kampanye sampai menjelang hari H pemilu ini akan banyak biasanya terjadi sengketa nih Pak, seperti apa nih KPU Provinsi Sulawesi Barat melihat ini, Pak? Iya, memasuki November, Desember 2023 dan Januari serta Februari 2024 kita akan melewati beberapa tahapan yang sangat penting karena melibatkan secara masif semua komponen yang memang harus terlibat di pemilu, baik peserta pemilunya, partai politiknya, tim kampanyenya, kemudian terutama adalah pemilihnya sendiri. Di bulan November kita akan memulai tahapan kampanye. Di situ akan terlibat secara masif. Ya, kita sebutlah ini peristiwa kolosal dalam demokrasi kita. Ada peserta pemilu, ada peserta pemilih yang kemudian menjadi peserta kampanye yang akan bertemu di ruang-ruang yang mungkin saja akan sangat rentan terjadi gesekan, konflik dan sebagainya. Nah, itulah kemudian KPU melahirkan tema besar pemilu kita, yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Nah, ini salah satu kesempatan sebelum nanti di TPS, salah satu kesempatan bagi kita semua untuk menginternalisasi nilai sarana integrasi bangsa itu. Apakah dengan kontestasi pemilu di kampanye itu peserta pemilu maupun penyelenggara sendiri dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP mampu menunjukkan kepada dunia bahwa pemilu ini betul-betul menjadi sarana bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk mengintegrasikan bangsanya sebagai bangsa Indonesia. Nah, momen kampanye yang akan dimulai 28 November sampai sebelum dimulai masa tenang nanti di bulan Februari akan menjadi momen yang sangat penting dan kesempatan emas bagi kita untuk menunjukkan bahwa tema itu kita implementasikan. Saya kira itu yang paling dekat kita akan hadapi. Kemudian yang kedua, isu kampanye di pemilu itu sebenarnya tidak hanya tentang kampanye pertemuan antara kandidat dan pemilih, tetapi juga ada isu dana kampanye di situ yang di dalam pemilu kita diatur secara khusus dalam satu peraturan KPU. Apa yang penting di sini adalah ketaatan partai politik atau peserta pemilu secara umum untuk menuruti atau mengikuti semua prosedur yang diatur di sana, karena salah satu hal yang bisa menyebabkan peserta pemilu itu didiskualifikasi adalah tidak taatnya dia dalam aturan dana kampanye. Misalnya terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye atau ada istilahnya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Juga ketaatan terhadap batasan jumlah dana kampanye yang boleh mereka terima. Itu semua harus menjadi perhatian dari khususnya peserta pemilu ya yang mengelola dana kampanye itu sendiri. Nah, itu tahapan ke depan yang akan kita lewati, dan tentu saja nanti setelah kampanye kita akan ada masa tenang. Masa yang harusnya betul-betul kita tenang, menjiwai atau merenungkan siapa yang harus dipilih gitu Pak ya, secara objektif tentu saja. Dan setelah itu ada namanya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 14 Februari 2024.
dan setelahnya akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang. Kemudian 2 tahapan terakhir adalah penetapan calon terpilih dan pelantikan. Baik, tapi sebelum penetapan calon terpilih nih Pak ya, terakhir nih, karena kita tidak terasa nih Pak Narno, kita sudah berdiskusi kurang lebih 30 menit ya. Tapi sebelum itu, ini menjadi pertanyaan khusus juga nih Pak, apakah ada trik khusus nih, atau treatment khusus yang diterapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, meskipun kita sengketa masih unpredictable, jadi kita belum bisa memastikan, tapi kemungkinan ada sengketa, apakah ada persiapan khusus nih Pak, setelah pemilu 2024? Iya. Mengenai sengketa itu sebenarnya itu adalah ruang bagi orang yang merasa memperoleh ketidakadilan, gitu kan, kira-kira. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa jangan bersengketa terhadap hasil ini. Tetapi yang saya mau pastikan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat dan tentu saja jajaran KPU di Kabupaten Sulawesi Barat memastikan bahwa semua prosedur yang sudah kita atur secara bersama-sama akan diikuti dan ditaati. Sehingga kita berharap dengan taatnya kita terhadap prosedur itu, semua akan puas. Kalau semua puas kan berarti tidak ada sengketa lagi Pak ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan atau yang kira-kira diperlukan untuk membuktikan bahwa kita sudah bekerja dengan baik dan benar. Baik yang diatur dalam ketentuan ini peraturan KPU maupun dokumentasi-dokumentasi lain yang kira-kira bisa menunjukkan bahwa kita sudah menjalankan prosedur administrasi pemilu dengan baik. Dengan demikian kalau suatu saat ada yang merasa keberatan dengan jalur sengketa, bukti-bukti dokumen-dokumen itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah on the track. Gitu. Baik, luar biasa. Ya, ini terakhir nih Pak, apa yang mau disampaikan closing statement khususnya untuk teman pemilih yang menyaksikan podcast hari ini? Ya, untuk teman-teman pemilih, yang pertama tentu saja KPU Provinsi Sulawesi Barat mengharapkan teman-teman aktif untuk memastikan teman-teman terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024. Itu bisa dilakukan dengan mengecek di website Cek DPT Online. Nanti mungkin ditampilkan. Iya. Kalau mau pindah memilih bisa melapor ke jajaran penyelenggara apakah KPU Kabupaten, PPK atau PPS, nanti mengurus dokumen pindah memilih di sana. Ruang untuk pindah memilih dimungkinkan dengan beberapa alasan yang nanti bisa ditanyakan di KPU Kabupaten maupun di PPK dan PPS. Kemudian di hari H nanti jangan lupa meskipun apapun kesibukan teman pemilih, kita berharap tanggal 14 Februari 2024 itu sudah dan akan diliburkan sehingga tidak ada aktivitas yang kira-kira akan mengganggu kecuali mungkin yang perawat di rumah sakit atau pekerjaan lain yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Tetapi pesan kami adalah apapun kesibukan Anda, datanglah ke TPS. Jam 7 sampai jam 1 siang itu rentang waktu yang cukup panjang saya kira. Tinggal teman-teman memilih jamnya yang mana, tapi lebih baik datang daripada menyesal selama 5 tahun tidak berkontribusi. Demikian. Baik, terima kasih ya penyampaian luar biasa nih bahwa apapun yang terjadi harus datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 ya. Jangan golput gitu Pak ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Narno. Kita berharap seluruh penyelenggara pemilu dari pusat sampai seluruh di daerah ini tetap diberikan kesehatan selama mengawal pemilu serentak 2024 yang akan datang. Dan kita berharap juga bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan damai, lancar dan tentunya tentram ya. Tidak menimbulkan kegaduhan dan bisa menghasilkan pemimpin yang baik untuk masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Supriyadi Narno. Terima kasih teman pemilih. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat hanya di kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat. Saya Andi Tendolan beserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.